Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Amma ba'du. Yang sama-sama kita hormati dan kita cintai Ketua DKM Masjid At-Taqwa Alhamdulillah Ustaz Haji Iman Basuki, kepada para guru kita bil khusus Alhamdulillah Ustaz Nanang, Alhamdulillah Ustaz Sarijola Amin dan peserta sepuh yang lainnya. Kita doakan mudah-mudahan dipanjangkan umurnya sehat batin sehingga bisa istiqomah kita di jalan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah. Pada para pemerintah khusus pada RT dari RT 1 sampai 9 ya. Kita doakan mudah-mudahan selalu diberikan hidayah petunjuk pada Allah Subhanahu wa taala sehingga bisa menjalankan tugasnya dengan amanah. Pada para bapak hadirin yang mudah-mudahan kita semua selalu dimuliakan dan diberikan taufik serta hidayah petunjuk pada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kumpulan kita dirahmati dan diberkati serta diridhoi Allah Subhanahu wa taala, juga mendapatkan pahala yang besar dan keutamaan dunia dan di akhirat yang rabbal alamin. Terutama pahala dan keuntungan silaturahmi sebagaimana di antaranya Rasulullah SAW bersabda, "Man ahabba ayyusattolahu fi rizqihi wa yansalahu fi asari falyasil rahimah." Siapa orang yang ingin atau suka diluaskan baginya rezekinya dan dipanjangkan baginya umurnya, maka jalinlah silaturahmi. Semuanya pasti ya pengen rezeki mudah, betul, banyak ya, umur yang panjang dan pastinya berkah, maka manfaatkanlah silaturahmi. Dan tadi kita sudah sama-sama berzikir. Ini juga banyak pahala dan keuntungannya ya. Di antaranya sebagaimana Rasulullah bersabda, "Ila maradum biryadil jannah fartahu qalu wa ma riyadul jannah qala ila dzikri." Apabila kalian melewati dan berjumpa dengan suatu taman-taman surga, maka singgahlah, tapi dengan rasa suka senang. Setelah Rasulullah itu melemparkan perintah, sahabat bertanya, para sahabat bertanya, "Wa ma riyadul jannah?" Apa itu taman-taman surga untuk di dunia ini? Rasulullah menjawab, "Hilaqul dzikri," yaitu kumpulan-kumpulan zikir. Jadi kalau kita melewati, bertemu, berjumpa, mendengar suatu taman surga di dunia ini, maka singgahilah, ikutilah. Para sahabat kurang jelas ketika Rasulullah melontarkan kata-kata itu, makanya bertanya. Dan kita juga setiap yang disampaikan oleh guru, kalau belum jelas, tanyakan saja gitu ya. Dan dijawab oleh Rasulullah, yang dimaksudkan dengan taman-taman surga di dunia itu adalah majlis ataupun kumpulan-kumpulan zikir.
Nah, seperti tadi alhamdulillah ya, walaupun ada sebagian ulama yang mentafsirkan, yang menjelaskan pengertian dari perkumpulan zikir di sini adalah majelis ilmu. Karena memang setiap majelis ilmu pasti mengandung majelis zikir. Tapi majelis zikir belum tentu majelis ilmu, sebab yang dimasukkan dengan majelis ilmu itulah upaya untuk bisa memahami halal haram, syarat rukun dan pembatalan dalam hal ibadah. Itu namanya majelis ilmu. Makanya nanti insya Allah secara khusus saya akan buat video YouTube tentang keutamaan majlis zikir, majlis maulid, dan majlis ilmu ya. Selama ini kan orang kalau bicara zikir ramai, lebih-lebih kalau maulid ya. Tapi ketika khusus tentang majlis ilmu, ya begitulah. Padahal nanti mana yang lebih utama, yang lebih baik gitu. Tapi semuanya bagus, ada yang lebih bagus nantinya. Nah, terlebih lagi pahala dan keuntungan ngaji, dan ini memang insya Allah sebagai salah satu materi juga kalau memang dibawa kitabnya, tapi karena memang gak bawa kitabnya makanya langsung aja. Sebagaimana Rasulullah SAW bersabda, "Man intaqala liyata'allama ilman dubirolahu qabla ayyahdua." Siapa orang yang pindah untuk menuntut atau mempelajari sebuah ilmu, maka pasti diampuni baginya sebelum dia melangkah. Jadi dari hadis ini bisa dipahami bahwa siapa aja yang pindah. Imam Syekh Nawawi dalam kitab Tambil Qaulnya menjelaskan, baik pindahnya itu dengan berjalan kaki atau berkendaraan. Mungkin kalau yang dekat mau berkendaraan, ya, jalan kaki ya. Kalau dia berkendaraan. Ini mau siang mau malam, pokoknya mah pindah dari satu tempat ke tempat yang lainnya. Seperti dalam hal ini kita dari rumah ke masjid ini. Tapi tujuannya apa? Yaitu untuk mempelajari ilmu. Dan maksud ilmu di sini apa? Imam Syekh Nawawi juga menjelaskan maksudnya min ulumi syariah adalah ilmu-ilmu syara. Ya, sebab bicara ilmu itu banyak. Ada ilmu tauhid, ada ilmu fikih atau ilmu syara, ada ilmu akhlak, yang itu semuanya wajib. Selain daripada itu sunnah minimal wajib kifayah gitu ya. Yang wajib ain itu cuma 3. 1 tauhid, kedua fikih, ketiganya akhlak. Dan dari semua itu di sini yang diprioritaskan adalah ilmu syara. Makanya dalam sebuah hadis Rasulullah juga bersabda, "Mayuridillahu bihi khairan yufaqihu fiddin." Siapa orang yang dikehendaki kebaikan oleh Allah, maka dia akan dimudahkan memahami agama, dan itu adanya di majelis ilmu. Nah, jadi kalau dia sudah pindah dari suatu tempat ke tempat lainnya, tujuan untuk mempelajari ilmu syara, maka pasti diampuni dosa-dosanya sebelum dia melangkah. Tapi yang dimasukkan dengan dosa di sini, Syekh Nawawi juga menjelaskan, yakni dosa-dosa kecil. Adapun kalau dosa-dosa besar mah harus melalui taubat khusus, seperti zina, minuman keras, riba, mencuri, apalagi membunuh. Hukum khusus. Ini hanya dosa-dosa kecil. Itu sebelum melangkah sudah diampuni. Dengan satu lagi catatannya, semua itu untuk mencari keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Jadi ngaji juga walaupun bagus, kalau enggak karena Allah mah tetap enggak dapat keutamaan seperti ini. Tapi mudah-mudahan ya kita dengan ngaji sedikit demi sedikit, jangan untuk berbuat baik karena takut ria enggak dikerjakan. Nah, saya mah enggak mau sodako juga nanti enggak ada pahalanya kalau ria mah. Saya mah enggak mau ngaji, sebab kalau ngaji juga kalau ria mah enggak ada pahalanya.
Jangan diberhentikan ibadahnya mah ya. Jadi terus saja. Yang kita hilangkan, kita usahakan untuk berhentikan adalah riaknya. Dan memang pada umumnya orang nggak bakal langsung bisa ikhlas kalau nggak ria dulu. Pada kaidahnya layak sulul ikhlas illa biria. Tidak akan hasil keikhlasan tanpa ria terlebih dahulu. Makanya jangan terhenti gara-gara kita ria ibadah. Lanjutkan ibadahnya. Yang kita usahakan untuk hilangkan adalah riaknya. Maka dari itu supaya kita betul-betul ngaji sungguh sarah ya. Mari kita kembali kelanjutan daripada yang sebelumnya. Bagaimana tentang sholat qashar juga jamak. Yang tentunya di dalam qashar itu ataupun jamak karena jarak ya. Juga tujuannya apa serta syarat-syarat lainnya. Nah ternyata yang namanya sholat jamak itu bukan hanya karena perjalanan, termasuk juga karena hujan. Dalam mazhab Syafi'i ini masih dibolehkan. Bahkan kalau mazhab Maliki mah karena dia wukuf di Arafah masih boleh. Dia karena umpamanya hujan sakit juga boleh. Tapi kalau mazhab Syafi'i di sini hanya hujan. Nah, bagaimana hukumnya sholat jamak bagi orang yang di rumah karena hujan? Nah, di sini dikatakan wa yajuzu dan boleh lil hadiri bagi orang yang hadir ay mukimi yakni orang yang mukim fi waqtil matori pada waktu hujan ay jemaah untuk mengumpulkan bainahuma antara sholat zuhur ay zuhri wal asri yakni zuhur dan asar wal maghribi begitu juga sholat maghrib wal isya'i dan isya tapi la fi waqti saniyah bukan pada waktu yang kedua bal fi waqtil ula yakni pada waktu yang pertama minhuma dari kedua sholat itu. Jadi boleh juga nih bagi orang yang hadir, artinya hadir itu enggak dalam musafir, enggak kemana-mana lah ya, di rumah mukim, walaupun bahkan dia termasuk musautin gitu, pada waktu hujan untuk menjamak kedua sholat, yakni sebagaimana umumnya yang di dalam jamak itu zuhur dengan asar, kemudian maghrib dengan isya ya. Tapi di sini ada beberapa syarat lagi. Ya cuma yang hilang ini syaratnya nggak mesti perjalanan 80 km minimal ya. Apa tuh diantaranya? yakni satu syaratnya dikerjakannya bukan di waktu yang kedua, tapi di waktu yang pertama. Artinya apa? Kalau karena hujan mah sholat jamaah itu hanya boleh jamaah takdim, nggak boleh jamaah takhir. Kan kalau karena perjalanan kemarin boleh mau jamaah takhir, mau jamaah takdim ya. Artinya jamaah takdim sholat zuhur, sholat asar ditarik ke asar, sholat isya ditarik ke maghrib. Kalau takhir sebaliknya, sholat zuhur ditarik ke asar, sholat maghrib ditarik ke isya. Nah untuk karena hujan mah itu nggak boleh jamaah takhir mah, hanya boleh jamaah takdim. Artinya hanya boleh sholat asar dikerjain di zuhur dan sholat isya di maghrib. Sebagaimana sholat Jumat dijamak dengan asar juga hanya boleh jamaah takdim. Itu boleh tuh kalau kita kemana-mana ya dalam bepergian itu sholat Jumat dijamak dengan asar boleh. Tapi hanya jamak takdim, artinya apa? Asar ditarik ke Jumat, bukan sebaliknya Jumat ditarik ke asar, nggak boleh. Sebab apa? Jumat mah syaratnya ketat, satu harus di waktu zuhur aja, dan kedua pastinya bilangan jamaah juga minimal 40 ya. Makanya kalau mau jamaah gini caranya. Nah habis sholat Jumat itu di Jumat itu diniatin sholli fardhu Jumati
raka'ataini majmu'an bil asri ya. Saya sholat Jumat 2 rakaat dijamak dengan asar. Gitu ya. Udah. Umpamanya makmuman nilai ta'ala ya. Ataupun imaman nilai ta'ala. Nah nanti habis sholat Jumatnya udah jangan langsung wiridan lagi, langsung sholat asar. Nah di sholat asarnya, maksud di waktu Jumat nih, habis Jumat langsung ya, yang ditunda dulu. Habis sholat Jumatnya langsung sholat asar. Nah itu sholat asarnya nanti nggak usah niat jamak lagi, langsung aja usolli fardhu asri. Paling kesononya kalau memang mau dikosor pakai rakaataini atau kosor, kalau enggak biasa aja arba rakaati musabbilah kiblati lillahi. Nah, paham nggak? Itu kalau sholat Jumat dengan asar ya, hanya bisa jamak takdim seperti karena hujan di sini. Jadi itu syaratnya. Boleh menjamak sholat dengan jamak takdim, artinya sholat asar dikerjain di Johor, sholat isya dikerjain di maghrib, dengan catatan ya apa dikerjainnya itu hanya jamak takdim gitu aja, artinya di awal. Kemudian inbala, kalau membasahi al-matoru hujan a'la sawabi, bagian atas pakaian wasfala nali, dan bagian bawah sandal. Juga syarat yang keduanya nih, boleh dijamak takdim sholat karena hujan adalah kalau memang hujannya itu besar, sehingga kalau nggak pakai payung itu udah dipastikan membasahi pakaian, bahkan menggenangi sandal. Kira-kira udah memenuhi ini ya. Dalam hal ini biasa kalau hujan besar pasti basah ya. Tapi belum cukup nih, masih ada syarat yang lainnya. Itu. Kemudian wujidatis wujidat, dan adanya surutu syarat-syarat asabiqatu yang sudah lalu pijamin takdimi di dalam jamak takdim. Nah, di samping yang gue itu juga harus diterapkan syarat-syarat jamak takdim itu sebagaimana dahulu. Satu ya, kudu tartib. Keduanya kudu mualat. Dan ketiganya pasti niat jamak takdim. Masalah perjalanan enggak ya, karena ini karena hujan. Jadi niat pasti, kemudian dikerjakannya atau sholat zuhur dulu atau maghrib dulu. Kemudian antara zuhur dengan asar, juga maghrib dengan isya, nggak boleh diselang dengan yang lainnya. Jadi begitu beres sholat yang pertama, langsung sholat yang kedua gitu. Nah kemudian wa isaratu, disyaratkan juga aidon wujudul matori, adanya hujan fi awali sholat ini pada awal sholat. Nah syarat yang berikutnya nih, kalau mau di global, kalau mau diperinci mungkin syarat yang keenamnya itu disyaratkan hujannya kudu ada di awal sholat yang pertama. Ingat ya, sholatnya mau di awal waktu atau di tengah waktu, yang penting masih adalah waktu sholat yang pertama. Itu dari awal sholat yang pertama hujan sampai beres sholat yang kedua. Kalau udah beres sholat yang kedua, walaupun hujan berhenti, itu udah beres. Nanti sholat asar ataupun sholat isya nggak sholat lagi. Gitu ya. Pokoknya sholat zuhurnya nih jam 1, jam 2. Dia mulai sholat itu udah hujan. Mau sholat udah hujan. Sampai beres sholat asarnya tetap masih hujan. Nah itu boleh. Tapi kalau mulai di jama belum hujan, nggak boleh. Nah makanya walayakfi, tidak cukup wujudu adanya hujan fi asnail ula, pada tengah-tengah sholat yang pertama minhuma dari kedua sholat. Jadi nggak cukup seperti dia. Tadinya mau di jama nih, kayaknya gelagat udah gelap nih. Tapi belum hujan, kayaknya cuaca udah mendung nih. Dijamak sholat zuhur dengan asar. Mungkin kalau isya nggak ketengah ya malamnya, nggak ketahuan mendungnya gitu. Yang jelas belum turun hujan, tapi karena udah cuaca mendung, dia jamak. Sholli pada zuhri, umpamanya arba rokaatin,
Kan nggak boleh dikosor. Ini mah nggak boleh, ini mah nggak boleh dikosor ini mah ya. Iya, ini jadi boleh juga cuma jamak doang, nggak boleh dikosor ya, gitu. Sebab ini mah nggak dalam bepergian. Makanya majmu'an bil asri. Tuh. Barang lagi tengah sholat baru hujan, nggak cukup, nggak boleh. Jadi kudu dari sebelumnya sholat udah hujan, gitu ya. Ya juga waisaratu aido, wisatu dan disyaratkan ada juga wujudu ada hujan indah salami sampai salam minal ula dari sholat yang pertama. Ya bahkan seandainya dia hanya di sholat pertama nih ya hujannya itu masih boleh. Jadi nggak kudu mesti kedua sholat itu beres dari sini mah ya. Jadi seperti gini, dia begitu hujan karena kayaknya nih mau ke masjid jauh ya dan memenuhi syarat, dia diniatin jamak sholat asar ditarik ke zuhur. Begitu udah beres sholat yang pertama berhenti hujan, nggak apa-apa lanjut sholat asar. Jadi nggak mesti kedua-duanya. Nah, sawaun baik terus istamaroh al-mataru hujannya ba'da zalika setelah sholat yang pertama amla atau tidak. Jadi masalah hujannya nih ya, mau sampai sholat yang kedua ataupun enggak, yang jelas pokoknya dari sebelum sholat yang pertama, johor ataupun maghrib, sampai beresnya. Gitu aja, masalah sholat kedua, nggak disyaratkan kudu masih hujan. Kemudian watu tasu dan dikhususkan suatu keringanan al-jami jamak bil matori dengan sebab hujan bil musolli bagi orang yang salat bi jamaatin dengan berjamaah. Nah ini nih yang harus benar-benar diperhatikan. Jadi nggak asal aja tadi boleh ngejamaah sholat karena hujan, yang penting mah hujannya sudah besar. Kemudian caranya tadi hujannya dari sebelum sholat yang pertama, walaupun belum sholat yang kedua udah berhenti gitu ya, itu masih boleh. Tapi ini yang paling ditekankan di sini khusus keringanan semacam ini, artinya sholat jamak boleh bagi yang nggak kemana-mana itu kena hujan, itu hanya orang yang sholatnya yang biasanya dia berjamaah baik di masjid maupun lainnya. Min mawadidil jamaah, dari tempat-tempat jamaah baidah yang tentunya jauh kurban menurut kebiasaan. Jadi ini sangat saking pentingnya berjamaah. Jadi boleh juga tadi tuh kalau memang orangnya itu biasa berjamaah, mau berjamaahnya di masjid, mau di pesantren, mau di madrasah atau di mana saja yang biasanya ada tempat berjamaah. Dan itu bukan di dekat rumahnya, tapi yang jauh menurut adat. Nah di sini kebiasaannya adat ini biasanya yang dianggap jauh terdekatnya adalah minimal 3 km. Oh, berarti nggak boleh anak kota Bibimu semua ya, nggak boleh ya, nggak ada kan 30 meter. Ya kan seperti di Mekah kalau bawanya Masjidil Haram seperti jangankan di Ajiziyah ya, di Mispal aja kesonanya tuh Bahut mah ya, itu udah lebih dari 3 kilo gitu. Dekat Mispal mah ya, nggak ada dia nggak ada 2 kilo ya. Iya. Nah kemudian juga syaratnya wayata'azza dan merasa berat ya, ataupun merasa sakitlah azaibu orang yang berangkatnya lil masjidi untuk ke masjid ataupun selainnya min model jamaah, yakni dari tempat berjamaah bil motori sebab hujan fitorikihi di dalam perjalanan. Juga itu kalau memang diperkirakan nih kalau jalan menuju tempat berjamaah baik masjid ataupun madrasah itu dirasakan berat ya, payah, karena mungkin zaman dulu seperti di Mekah kan ada gunung bukit segala gitu ya. Kalau di kita mah kayaknya nggak bisa. Jadi kesimpulannya ini masal tahu aja bahwa memang boleh jamaah sholat walaupun dalam keadaan di rumah gak kemana-mana dengan kriteria syarat-syarat tadi. Nah karena memang kriteria syarat yang tadi ada sebagian, tapi yang paling prinsip di sini karena nggak susah di kita mah, kedua juga nggak ada yang lebih dari 3 km. Jadi intinya di kita mah nggak boleh, gitu aja ya. Dari sini sekali lagi karena pentingnya
berjamaah sampai orang yang biasa berjamaah itu dibolehkan untuk menjamaah sholat. Bukan aja dia hadirnya, menjamaah juga boleh, gitu ya. Praktekin di sini nggak boleh ya? Ke praktek nggak boleh. Kalau latihan pun mungkin bisa ya. Jadi gitu, sholat jamaah tuh. Itulah kalau menurut Mazhab Syafi'i yang dibolehkan memang qashar, jamak. Nah untuk jamak ini boleh karena perjalanan, bahkan bukan karena perjalanan juga, seperti karena tadi hujan, bahkan ada ya di kitab Fathul Muin karena sakit juga gitu. Itu boleh tapi dengan syarat-syarat. Adapun kalau nggak memenuhi syarat berarti nggak boleh, gitu aja. Jadi yang jelas kesimpulannya, kalau di Kota Bubiman di sini untuk jamak karena hujan itu belum dibolehkan. Adapun ini ngaji asal tahu aja gitu. Siapa tahu nanti umpamanya takut dibuang kemana gitu. Sehingga sulit untuk berjamaah. Nah itulah diberlakukannya boleh dia menjamaah sholat. Jamaah sholat ini di rumah juga boleh gitu. Nggak mesti datang ke masjid, enggak gitu. Tapi tadi sekali lagi asal memenuhi syarat. Nah itulah ya sebagai penutup dari tentang yang berkaitan dengan jamak bahkan qashar sholat. Insya Allah nanti selanjutnya tentang sholat Jumat. Dan ini mah harus tahu karena semua juga wajib untuk sholat Jumat. Nah adapun kalau yang kurang paham, kurang ngerti, nanti di luar ini nanti kita boleh ya tanya jawab, baik itu seperti gimana sholat jamak karena di Arafah kan suka di jamak tuh ya, ataupun karena hajatan gimana, ataupun karena seperti sopir tuh yang selalu lintas provinsi kan pasti ya gitu, atau seperti pelaut yang kemana-mana tuh itu kan sama, yang karena memungkinkan jamak. Mungkin cukup, mudah-mudahan manfaat. Mohon maaf dan malu, subhanallahi wa bihamdihi, asyhadu an la ilaha illallah wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad fil awwalin wal akhirin wa barik wa sallim wa radil ala sayyidina rasulillah ajmain. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma fir lana wa li walidina wa li masyikin wa li ikhwani jamil mu'minin wal mu'minat wal muslimat al-lahimin wal amwat. Allahumma a'izzal Islam wal muslimin wa ansur man nasr Islam wal muslimin khususan di Palestina. Allahumma inna nasrika ma la tarfadu ila inda hajatin wa nasri rabbil alamin wa nas'aluka ilman nafi'a wa ilman mutaqabbal sunnatin kasim baraka. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Sallallahu alaihi wa sallam ala jami'il anbiya'i wal mursalin.